Bastianini, motor Vinales berbeda. Saya dilarang mengendarainya. Hasil akhir MotoGP Qatar menyebutkan bahwa Enea Bastianini berada di urutan ke-11 dan rekan setimnya, Maverick Vinales finish P2 sebelum dapat penalti 16 detik yang membuatnya mundur ke urutan ke-14. Dalam waktu real, keduanya terpaut lebih dari 15 detik. Tak banyak yang tahu berapa kehilangan tekanan ban yang ditambahkan ke waktu putaran, tetapi sulit dipercaya bahwa keuntungannya adalah 0,7 detik per lap, yang merupakan selisih antara kedua rekan setim Red Bull KTM Tech3 pada hari Minggu. Setelah penyelidikan Stewart, disimpulkan bahwa Maverick Vinales melanggar peraturan dengan mengendarai lebih dari 60% putaran dengan tekanan ban di bawah ketentuan pabrikan, yang mengakibatkan penalti 16 detik pada waktu balapnya, membuatnya turun dari podium kedua ke posisi 14. Masalah tekanan ban bukanlah kesalahan saya. Itu adalah tugas para teknisi. Balapan hebat yang kami lakukan dan naik podium, tidak ada yang bisa mengambilnya dari kami, kata Maverick pada hari Minggu, ketika penalti itu sudah dekat. Kebahagiaan pembalap Spanyol itu kontras dengan wajah tidak bersahabat dari rekan setimnya, Enea Bastianini, yang memulai balapan dari posisi ke-20 dan melewati garis finish di urutan ke-12, berjuang di tengah kemacetan, yang tidak membuatnya kesulitan menghadapi tekanan. Pada akhirnya, penalti yang diterima Maverick cukup untuk membuatnya naik ke posisi ke-11. Saya mengharapkan sesuatu yang lebih, tapi saya kesulitan menyalip. Entah kenapa motor saya banyak meluncur dan sulit untuk berakselerasi. Sangat disayangkan karena saya merasa baik dan saya mungkin memiliki kecepatan untuk berada lebih jauh di depan. Kemudian, saya melakukan kesalahan saat mencoba menyalip Luca Marini dan saya terjatuh. Jadi saya harus mengulang seluruh balapan. Kualifikasi pada Sabtu sangat memperlambat saya. Sangat sulit untuk memulai dari posisi paling belakang di grid. Kami harus membuat langkah maju dalam aspek itu karena jika tidak, kami ditakdirkan untuk menjalani balapan yang biasa-biasa saja. Kualifikasi yang penting membantu Anda untuk berkembang dan untuk masa depan. Kami harus memperbaiki setup motor. Saya mengharapkan lompatan yang lebih besar dari hari Jumat ke Minggu. Potensinya ada di sana. Maverick telah melakukan balapan yang hebat, jadi saya yakin kami juga bisa melakukannya, kata Bastianini. Pembalap Italia ini mengungkapkan bahwa dari segi mesin, KTM RC16 milik Vinales berbeda dengan miliknya. Maverick menggunakan motor yang berbeda dengan motor kami, tapi saya tidak bisa membicarakannya saat ini karena saya belum diizinkan untuk mengujinya. Tapi, apa yang telah dilakukan Maverick juga lebih dari sekadar motornya. Dia telah beradaptasi dengan baik, dia cepat sejak awal, dia sangat berani, kata Bastianini. Yamaha konfirmasi pengujian mesin V4 sudah dimulai. Direktur teknis Yamaha Max Bartolini telah mengonfirmasi bahwa pabrik telah mulai menguji mesin MotoGP dengan layout V4 yang telah lama ditunggu. Namun, pria Italia itu menegaskan bahwa peralihan penuh dari mesin 4 silinder saat ini hanya akan terjadi jika paket V4 memberikan keunggulan performa yang jelas. Motor tahun depan akan menggunakan mesin V4. Jika mesin V4 pada motor V4 lebih cepat daripada motor inline yang sebenarnya, kata Bartolini dalam wawancara video dengan MotoGP.com. Walaupun Bartolini tidak mengonfirmasi apakah tes privat Valencia minggu ini, ia menampilkan Carl Crutchlow dan Augusto Fernandes, mencakup V4 baru, ia menggarisbawahi bahwa pengembangan masih dalam tahap awal. Kami sudah mulai menguji mesin V4, kemudian mengujinya dengan pembalap resmi tergantung pada bagaimana perkembangannya. Jika motornya sudah siap, sesegera mungkin. Mengembangkan mesin dan motor memerlukan waktu, tetapi begitu kami dapat membandingkan kedua sepeda dengan benar, kami akan melanjutkan dengan yang lebih cepat, ungkap Bartolini. Quartararo menempatkan YZR-M1 bertenaga inline saat ini ke baris depan pada kualifikasi Sabtu lalu di Qatar, lalu melaju ke posisi ke-5 dan ke-7 dalam balapan. Mental Francesco Bagnaia jadi sorotan di MotoGP 2025. Pengamat, dia dalam momen sulit. Mental Francesco Bagnaia jadi sorotan di MotoGP 2025. Pengamat MotoGP, Richard Jove, menyebut Francesco Bagnaia sedang dan akan mengalami momen sulit. Apalagi, Bagnaia akan berhadapan dengan rekan setimnya sendiri Marc Marquez. Dia terlihat kalah saing pada musim ini. Francesco Bagnaia baru memenangkan 1 dari 4 seri balapan di musim ini. Kemenangan itu diraih saat Bagnaia membalap di MotoGP Amerika Serikat, 31 Maret 2025. Hasil manis itu pun didapat ketika Marquez melakukan kesalahan sehingga membuatnya gagal finish.
Sementara itu, 3 seri balapan lainnya berhasil dimenangkan oleh The Baby Alien julukan Marc Marquez. Saat ini, Bagnaia duduk di peringkat ketiga klasemen MotoGP 2025. Dia tertinggal 26 angka dari pemuncak klasemen Marc Marquez yang sudah mengumpulkan 123 poin dari 4 balapan. Jove mengakui situasi Bagnaia menjadi sulit untuk saat ini. Bahkan, pengamat MotoGP itu menduga Bagnaia bisa terpengaruh secara mental dalam persaingan musim ini. Saya yakin Pecco sedang dalam momen yang sangat sulit karena secara mental ia melihat bahwa apapun yang ia lakukan, itu adalah kesalahan besar pertama yang dilakukan Pecco. Tahun lalu pada titik ini ia telah melakukan beberapa kesalahan lagi, tetapi itu adalah kesalahan yang muncul karena ingin membuktikan bahwa ia mampu setelah jatuh di Q2. Jadi itu adalah kesalahan yang saya hargai. Ketika seorang pemain jatuh karena ia telah memberikan segalanya. Saya hanya ingin berpikir bahwa Pecco telah menerima bahwa ia mengalami kesulitan, yang sangat rumit. Kata Jove dikutip dari Motosan, Rabu, 16 April 2025. Walau demikian, menurut Jove, Bagnaia sudah mengalami momen seperti ini tahun lalu. Yang berbeda adalah pesaingnya bukan merupakan rekan setimnya sendiri. Melawan Marquez, Jove meyakini Bagnaia akan bangkit untuk berjuang mendapatkan hasil terbaik. Namun, dia tahu betul bahwa 2 kali juara MotoGP itu merasa ragu bisa mengalahkan seorang Marc Marquez. Saya yakin Pecco akan membawa kegembiraan bagi kita selama ia terus berjuang hingga akhir. Meskipun jelas jauh di lubuk hatinya ia harus menerima kenyataan bahwa ia akan melawan Marc Marquez terbaik dalam sejarah dan salah satu dari 2 atau 3 pembalap terbaik dalam sejarah balap motor. Kata Jove. Marc Marquez samai rekor podium Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa. Pembalap Ducati Marc Marquez menyamai rekor podium dari legenda MotoGP Jorge Lorenzo yang mencatatkan total 114 podium kelas MotoGP sepanjang karir. Kepastian tersebut diperoleh usai Marquez menyegel podium pertama gelaran GP Qatar yang berlangsung di sirkuit Lusail, Minggu. Marc Marquez kini telah meraih 114 podium di MotoGP. Merupakan jumlah yang sama dengan yang diraih oleh juara dunia MotoGP 3 kali Jorge Lorenzo selama karirnya yang gemilang, tulis MotoGP. Selain menyamai rekor dari Lorenzo, kemenangan dari pembalap asal Catalunya, Spanyol itu juga mencatatkan rekor lainnya. Marquez kini juga tercatat menyamai rekor dari Dani Pedrosa yang mencatatkan total 153 podium di semua kelas. Pada saat yang sama, pemimpin klasemen MotoGP 2025 itu menorehkan podium ke-153 di semua kelas, jumlah yang sama dengan Dani Pedrosa, tulis MotoGP. Saat ini pembalap yang telah memperoleh 8 kali gelar juara dunia itu juga tengah membidik rekor sebagai pembalap Spanyol tersukses yang meraih podium di kelas MotoGP dan semua kelas menyalip rekor Lorenzo dan Pedrosa. Kepastian tersebut dapat diperoleh Marquez apabila mampu menyapu bersih hasil gelaran GP Spanyol yang berlangsung di sirkuit Jerez pada 25 hingga 27 April. Selain bersaing untuk memperebutkan rekor, Marc Marquez kini juga tengah bersaing untuk bisa memperebutkan gelar juara MotoGP 2025. Marquez kini berada di puncak klasemen sementara dengan meraih total 123 poin dari 5 Grand Prix. Marquez terus dibayangi oleh sang adik yang sekaligus pembalap Gresini Racing Alex Marquez yang menempati peringkat kedua dengan total 106 poin.